Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih dengan Gen Sukses. Gimana kabar kalian? Semoga tetap sehat selalu ya, amin. Gen Sukses balik lagi nih memberikan kalian materi-materi seputar pelajaran biologi. Pada kesempatan kali ini, Sahabat Gen akan belajar tentang pengenalan mikroskop. Loh, kok pengenalan mikroskop? Kemarin kan janjinya tentang lanjutan materi klasifikasi makhluk hidup. Hehe, sabar ya sahabat Gen. Kita tetap belajar kok tentang klasifikasi makhluk hidup. Hanya saja untuk mempelajari lebih dalam tentang klasifikasi makhluk hidup, kita perlu mengetahui tentang yang namanya mikroskop. Karena alat ini digunakan untuk mengetahui berbagai makhluk hidup yang berukuran sangat kecil yang kita kenal dengan kelompok makhluk hidup mikroskopis. Begitu sahabat Gen. Jadi langsung simak pembahasan materinya ya Gen. Jangan lupa juga dukungannya untuk channel ini supaya Gen Sukses lebih semangat lagi untuk mengupload video di setiap pekannya. Oke Gen, thank you. Let's go. Tahukah sahabat Gen bahwa terdapat banyak makhluk hidup yang berukuran sangat kecil? Tempat hidupnya pun di mana-mana, misalnya di dalam tanah, dalam air, dalam sisa-sisa makhluk hidup, dalam tubuh manusia, bahkan dalam sebutir debu. Salah satu contohnya yang Gen Sukses tunjukkan adalah bakteri Escherichia coli yang dapat kita lihat dengan menggunakan mikroskop Gen. Nah, pada pengamatan makhluk hidup yang berukuran kecil, kita memerlukan alat bantu yang disebut mikroskop. Seperti yang Gen Sukses katakan di awal, bahwa untuk memahami materi mengenai makhluk hidup mikroskopis, sebaiknya kita mempelajari terlebih dahulu tentang mikroskop dan bagaimana cara menggunakan mikroskop tersebut. Mikroskop merupakan salah satu alat yang penting pada kegiatan laboratorium sains, khususnya biologi. Mikroskop merupakan alat bantu yang memungkinkan kita dapat mengamati objek yang berukuran sangat kecil atau mikroskopis. Nah, hal ini Gen membantu memecahkan persoalan manusia tentang organisme yang berukuran kecil. Untuk mengetahui mikroskop, maka perlu diketahui komponen mikroskop, macam-macam mikroskop, penggunaan, dan pemeliharaannya. Masuk ke komponen-komponen mikroskop. Untuk memudahkan sahabat Gen mengenal komponen atau bagian mikroskop, maka sahabat Gen akan membagi komponen mikroskop menjadi dua bagian, yaitu bagian optik dan bagian mekanik atau non-optik. Untuk bagian optik meliputi bagian-bagian berupa lensa okuler, lensa objektif, diafragma, kondensor, dan cermin. Kedua, untuk bagian mekanik meliputi bagian-bagian berupa revolver, tabung mikroskop, lengan mikroskop, meja benda, makrometer, mikrometer, kaki mikroskop. Lensa okuler. Lensa okuler merupakan lensa yang terdapat di bagian ujung atas tabung. Pengamat melihat objek melalui lensa ini. Lensa okuler berfungsi untuk memperbesar kembali bayangan dari lensa objektif. Lensa objektif. Lensa objektif merupakan lensa yang berada di dekat objek atau benda, berfungsi untuk memperbesar bayangan benda. Susunan lensa biasanya terdiri atas 3 atau 4 buah dengan perbesaran masing-masing 4 kali, 10 kali, 45 kali, dan 100 kali. Diafragma yaitu bagian yang berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk dan mengenai preparat. Dekat dengan diafragma terdapat bagian kondensor Gen yang dapat diputar naik turun yang berfungsi untuk mengumpulkan cahaya yang dipantulkan oleh cermin dan memusatkannya ke objek. Di bawah kondensor terdapat cermin, bagian yang berfungsi untuk menerima dan mengarahkan cahaya yang diterima. Cermin mengarahkan cahaya dengan cara memantulkan cahaya tersebut. Revolver yaitu bagian yang berfungsi untuk mengatur perbesaran lensa objektif yang diinginkan. Tabung mikroskop
yaitu bagian yang berfungsi untuk menghubungkan lensa objektif dan lensa okuler mikroskop. Lengan mikroskop yaitu bagian yang berfungsi untuk tempat pengamat memegang mikroskop. Meja benda yaitu bagian yang berfungsi untuk menempatkan objek yang akan diamati. Pada meja benda terdapat penjepit objek yang menjaga objek tetap di tempat yang diinginkan. Makrometer yaitu bagian yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tabung secara cepat untuk pengaturan mendapatkan kejelasan dari gambar objek yang diinginkan. Sedangkan mikrometer yaitu bagian yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tabung secara lambat untuk pengaturan mendapatkan kejelasan dari gambaran objek yang diinginkan. Dan untuk kaki mikroskop yaitu bagian yang berfungsi sebagai penyangga yang menjaga mikroskop tetap pada tempat yang diinginkan dan juga untuk tempat memegang mikroskop saat mikroskop hendak dipindahkan. Berikut gen mengenai pembagian jenis-jenis mikroskop, disimak baik-baik ya. Pertama, jenis-jenis mikroskop berdasarkan jumlah lensanya, terdiri dari mikroskop monokuler dan mikroskop binokuler. Kedua, jenis-jenis mikroskop berdasarkan sumber cahayanya, yaitu terdiri dari mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Kemudian, jenis-jenis mikroskop berdasarkan nama dan kegunaannya, gen. Ada mikroskop cahaya yang terdiri dari mikroskop fase kontras, mikroskop medan terang, mikroskop medan gelap, mikroskop pendar, dan mikroskop ultraviolet. Adapun untuk mikroskop elektron itu terdiri dari mikroskop elektron scanning dan mikroskop elektron transmisi. Dan yang terakhir gen ada mikroskop stereo. Berikut gen mengenai cara penggunaan dari mikroskop secara sederhana. Simak baik-baik ya gen untuk mengetahui bagaimana penggunaan mikroskop tersebut. Setiap mikroskop tentu berbeda-beda caranya ya. Oke, segitu dulu ya Sobat Gen mengenai video materi tentang pengenalan mikroskop. Di video selanjutnya Gen Sukses bakal lanjutin tentang materi klasifikasi makhluk hidup. So, jangan lupa di like ya jika kalian menyukai video ini, dan jangan lupa tunggu video Gen Sukses selanjutnya ya. Thank you for watching. Bye bye.